kalian pernah nggak ngalamin sesuatu yang nggak bisa dijelaskan di rumah sendiri? Tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman, malah berubah jadi sumber ketakutan? Itulah yang dialami oleh Nadia, seorang wanita yang baru saja mendapatkan warisan rumah dari kakeknya. Rumah itu besar dan megah, tapi ada satu masalah. Sudah bertahun-tahun rumah itu kosong, dan ada cerita lama yang mengatakan kalau sesuatu tinggal di sana. Awalnya, Nadia mengabaikan cerita itu, sampai semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Nadia tiba di rumah itu sore hari. Bangunannya besar, bergaya kolonial dengan pilar-pilar tinggi dan jendela besar. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia membuka pintu kayu tua itu dan aroma debu langsung menyergap hidungnya. Saat masuk ke dalam, ia melihat furnitur lama yang tertutup kain putih. Langkahnya menggema di lantai kayu tua. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengamatinya. Saat ia mulai membongkar barang-barang kakeknya, ia menemukan sebuah buku harian tua. Sampulnya lusuh, dengan tulisan tangan kakeknya di dalamnya. Salah satu halaman menarik perhatiannya. Jangan pernah tidur di kamar utama setelah tengah malam. Dia tidak suka. Nadia mengerutkan kening. Siapa dia yang dimaksud? Malam tiba. Nadia mencoba tidur di kamar utama, meskipun peringatan dalam buku harian itu membuatnya sedikit gelisah. Tepat pukul 12 malam, Nadia terbangun oleh suara ketukan pelan dari dalam lemari di sudut kamar. Tok, tok, tok. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Perlahan, ia berjalan ke arah lemari dan membuka pintunya. Kosong. Ia menghela napas lega dan menutupnya kembali. Namun, tepat saat ia kembali ke ranjang, Nadia membeku. Ada seseorang yang bernapas di belakangnya. Saat ia berbalik, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk tidak tinggal sendiri. Ia mengundang sahabatnya Rina untuk menemani. Mereka mengobrol di ruang tamu sambil menikmati kopi, mencoba melupakan kejadian semalam. Tapi kemudian Rina melihat sesuatu. Nat, siapa yang berdiri di tangga itu? Nadia menoleh dan melihat sesosok wanita berambut panjang mengenakan gaun putih berdiri di atas tangga. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan perlahan ia mulai turun. Mereka berdua berteriak dan berlari keluar rumah. Keesokan harinya, mereka mencari tahu lebih dalam tentang rumah itu dan menemukan bahwa dulu seorang wanita bernama Lestari pernah tinggal di sana. Ia dituduh membunuh suaminya dan akhirnya gantung diri di kamar utama. Sejak saat itu, arwahnya konon tetap menghuni rumah itu. Malam itu, Nadia memutuskan untuk berbicara langsung dengan entitas itu. Ia duduk di kamar utama, menyalakan lilin, dan bertanya, "Lestari, kamu ada di sini?" Tiba-tiba, lilin padam.
di cermin di depan Nadia, muncul bayangan Lestari yang tersenyum dengan wajah mengerikan. Nadia berteriak, berlari keluar rumah, dan tak pernah kembali. Jadi, apakah ini hanya ilusi Nadia? Atau benarkah arwah Lestari masih menghuni rumah itu? Kalian pernah nggak ngalamin kejadian horor di rumah sendiri? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita seram lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kalau kalian berani